Halo semuanya, balik lagi di channel LBB Pitagoras. Nah, di video kali ini kita akan coba ya membahas soal UTBK atau SNBT tahun 2024 untuk materi PU, penalaran umum. Oke, siapkan pulpoin dan kertasnya ya, kita belajar bersama. Kita mulai dari soal nomor 1. Yuk kita baca dulu soalnya. Semua peternak sapi yang menjadi juara lomba peternakan sehat memiliki pemahaman nutrisi ternak sapi sesuai jenisnya. Beberapa peternak sapi yang memiliki pemahaman nutrisi sesuai jenis sapi mampu mengidentifikasi varietas sapi lebih baik daripada peternak lain. Berdasarkan informasi di atas, manakah simpulan berikut yang paling benar? Nah, ini opsinya dari A sampai E. Oke, gimana nih caranya? Untuk mengerjakan soal ini dengan mudah, ya, kita coba buat kategorinya dulu ya, teman-teman. Jadi di sini kan ada 3. Yang pertama yaitu peternak sapi yang menjadi juara. Nah, ini ya, peternak sapi yang menjadi juara. Oke, lomba peternakan sehat. Nah, kemudian peternak yang memiliki pemahaman nutrisi ini kan udah beda. Jadi ini aku kasih warna hijau ya. Yang memiliki pemahaman nutrisi ternak ya, sapi sesuai jenisnya. Nah, yang terakhir adalah yang ini ya. Yang peternak yang mampu mengidentifikasi varietas sapi lebih baik daripada peternakan lain. Jadi ada 3 ini. Nah, sekarang kita coba buat ini teman-teman ya, ilustrasi yang menggambarkan keanggotaan dari 3 kategori ini. Oke, misalkan yang warna kuning ini aku namakan J gitu ya. Jadi nanti kira-kira lingkarannya seperti ini nih ya. Bentar, aku ganti warna dulu kuning. Jadi pertama ada J ya, yang mewakili peternak sapi yang menjadi juara lomba peternakan sehat. Nah, J ini nanti akan berada di dalam P, ya kan? Ya. P itu apa? P itu yang peternak yang memiliki pemahaman nutrisi. Ya, teman-teman. Jadi ini aku namakan yang kuning ini J, yang hijau ini P, yang ini misalkan M gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi nanti dia akan berada di dalam P. Nah, seperti ini ya. Nah, ini P. Oke. Nah, kemudian untuk M gimana? Ya, ini J-nya semuanya berada di dalam P karena memang di sini disebut ada kata-kata semua ya, teman-teman. Jadi semua J itu pasti P gitu. Jadi J-nya berada di dalam lingkaran P. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Berikutnya ada kata-kata beberapa. Beberapa peternak sapi yang memiliki pemahaman nutrisi sesuai jenis sapi, berarti ini kan beberapa P ya. Nah, beberapa P itu M. Nah, gimana ini gambarnya? Jadi ini ada 2 kemungkinan ya, teman-teman. Ada 2 kemungkinan. Jadi M-nya ya, M-nya bisa mengiris keduanya seperti ini ya. Tapi bisa juga hanya mengiris P. Oke, jadi ada 2 kemungkinan ya. Kita gambar semuanya. Ini aku copy dulu. Ini kemungkinan pertama. Nah, di sebelahnya ini adalah kemungkinan kedua. Ini aku gambar di sini ya. Nah, jadi ini aku geser sedikit yang warna biru ini. Jadi nggak mengiris yang lingkaran J ya, tapi hanya mengiris sebagian dari P. Nah, seperti ini. Ini adalah M ya. Ini adalah M. Nah, seperti itu. Oke. Sekarang kita cek ya setiap opsi jawaban. Sebagian peternak sapi perah. Nah, di sini nggak pernah disebut sapi perah ya. Berarti ini salah ya. Udah langsung kita eliminasi aja ya. Yang B, sebagian peternak sapi yang menjadi juara lomba, jadi sebagian C ya. Sebagian C ya memiliki pemahaman nutrisi ternak sapi sesuai jenisnya. Ini juga salah. Kenapa? Karena bertentangan dengan informasi yang pertama bahwa semua J itu adalah P. Oke? Yang C, sebagian peternak sapi yang memiliki pemahaman terhadap nutrisi sapi sesuai jenisnya adalah peternak sapi perah. Nah, lagi-lagi ini ada muncul kata-kata sapi perah yang nggak pernah disebut. Jadi ini juga salah. Yang D,
Sebagian peternak sapi yang menjadi juara lomba peternakan sehat mampu mengidentifikasi varietas sapi lebih baik daripada peternak lain. Nah, berarti kan di sini dibilang bahwa sebagian dari J itu adalah M, ya kan? Nah, ini mungkin ya, karena memang ada irisannya antara J sama M. Tapi kalau kita lihat yang ini, nah ini salah gitu ya. Jadi untuk yang pertama ini benar, tapi yang ini salah. Oke, untuk opsi D. Kita simpan dulu, kita lihat yang E. Sebagian peternak yang memiliki pemahaman, ya, jadi sebagian P, ya, itu tidak mampu mengidentifikasi varietas lebih baik daripada peternak lain. Jadi sebagian dari P bukan M. Nah ini benar ya, karena memang ada sebagian, kalau teman-teman lihat di sini, ya, yang nggak kena M, bukan bagian dari M, yang nggak beririsan dengan M kan memang ada, ya nggak, ya. Dan kalau kita lihat di sini juga benar, ya, ada sebagian dari P yang nggak beririsan dengan M. Nah, jadi untuk yang E ini, ya, untuk yang D ini kan tadi valid untuk yang kemungkinan satu ini, tapi nggak valid untuk yang kemungkinan dua, ya, untuk yang D. Nah, sedangkan untuk yang E dua-duanya oke nih, ya. Nah, jadi untuk yang E dua-duanya benar. Jadi kita ambil yang E, teman-teman. Oke, seperti itu ya caranya ya. Sekarang kita lanjut soal nomor 2. Oke, lanjut soal nomor 2 ya. Kita lihat dulu soalnya. Semua penari tradisional di pentas seni di kota X memiliki keterampilan memainkan gamelan. Beberapa penari yang terampil memainkan gamelan mampu menyanyikan lagu daerah lebih baik dari penari lain. Berdasarkan informasi di atas, manakah simpulan berikut yang paling benar? Nah, ini sebenarnya masih mirip ya dengan soal yang sebelumnya. Di sini teman-teman boleh pause dulu terus coba dikerjakan. Kira-kira nanti jawabannya yang mana? Nah, setelah dapat jawabannya, baru teman-teman lihat pembahasannya di sini. Oke, silakan di pause dulu teman-teman kalau mau ngerjakan. Oke, sekarang kita coba bahas sama-sama ya. Nah, pertama, seperti sebelumnya, kita coba bikin kategori dulu ya. Jadi di sini ada penari tradisional di pentas seni kota X ya. Kemudian ada juga yang memiliki keterampilan memainkan. Nah, ya. Jadi ini beda lagi ya. Keterampilan gamelan. Kemudian ada lagi juga yang mampu menyanyikan. Nah, menyanyikan lagu daerah lebih baik dari penari lain. Nah, seperti tadi teman-teman. Ya. Jadi misalkan untuk yang kuning ini aku namakan P ya, penari gitu ya. Kemudian yang ini memainkan gamelan G misalkan. Nah, yang biru ini aku namakan M karena dia menyanyi gitu ya. Nah, seperti sebelumnya, berarti kita coba buat ilustrasi yang menghubungkan keanggotaan tiga kategori ini gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya persis sama yang sebelumnya. Jadi di sini kan disebut bahwa semua penari atau semua P itu memiliki keterampilan memainkan gamelan G. Berarti kalau kita gambarkan, ya P-nya ini akan berada di mana? Di dalam G, ya, persis seperti tadi ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini G-nya. Oke. Nah, terus beberapa di sini ada kata-kata beberapa ya, teman-teman. Beberapa penari atau beberapa penari yang terampil memainkan gamelan berarti beberapa G ya itu adalah M. Nah, jadi ini seperti sebelumnya ya. Jadi kemungkinan yang pertama bisa jadi mengiris keduanya baik P maupun G, M-nya di sini ya. Tapi bisa jadi nggak mengiris keduanya ya. Ini aku copy lagi ya. Jadi ini persis nih ya, teman-teman. Mirip soalnya. Nah, ini aku hapus dulu atau aku geser aja ya. Bisa jadi nggak mengiris yang P-nya, hanya mengiris G-nya. Seperti itu. Nah, kalau langsung kita lihat opsinya ya. Nah, ini yang benar adalah yang E ya, seperti tadi. Kenapa? Karena
di sini disebut bahwa sebagian G, ya, penari yang memiliki keterampilan memainkan gamelan, ya, sebagian G tidak mampu menyanyikan lagu daerah lebih baik daripada penari lain. Jadi sebagian G itu bukan M. Nah, ini kan valid ya teman-teman. Memang ada bagian dari G yang nggak beririsan dengan M, ya, baik untuk kemungkinan 1 maupun untuk kemungkinan 2, ya. Nah, jadi ini persis sama. Jawabannya adalah yang E. Nah, jadi teman-teman coba cari kesalahan dari opsi dari A sampai D ya. Aku yakin udah pada bisa mencari kesalahannya. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut di soal nomor 3. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 3. Kita baca dulu ya soalnya. Jika hasil karya akan dipajang pada pameran bulan depan, karya tersebut terdiri dari setidaknya 5 bahan baku lokal, pernah diikutkan dalam lomba, dan menjadi ikon di kota asalnya. Jika sebuah karya mengandung 3 bahan baku lokal, belum pernah diikutkan dalam kompetisi, ya, dan belum dikenal oleh masyarakat setempat. Nah, manakah simpulan yang benar? Oke, jadi gini, kita lihat dulu ya. Jadi di sini kan jika hasil karya akan dipajang ya. Pertama ada kata dipajang. Nah, itu harus memenuhi kriteria ini, teman-teman. Ya. Yang pertama ada terdiri dari setidaknya 5 bahan baku lokal ya. Kemudian pernah diikutkan dalam lomba. Kemudian yang terakhir menjadi ikon di kota asalnya. Nah, tapi kita lihat sekarang yang hasil karya yang baru di sini ya. Jadi di sini kan disebut kalau dia mengandung 3 bahan baku lokal. Ya berarti kan nggak memenuhi syarat yang pertama ya nggak. Ini kan setidaknya 5 gitu kan ya. Setidaknya 5 ya bahan baku lokal. Berarti kan kalau ditulis itu kan dia lebih besar sama dengan 5 gitu kan. Nah, sedangkan yang ini hanya 3. Ya, berarti kurang dari 5. Kan lawannya ini, berlawanan ini berarti, ya enggak? Terus ini pernah diikutkan, yang di sini belum pernah diikutkan, ya. Nah, ini lawannya juga. Yang terakhir menjadi ikon di kota asalnya. Nah, ini lawannya juga, berarti belum dikenal gitu kan? Ya. Nah, jadi kalau kita tuliskan, misalnya kita simbolkan ya, ini aku hapus dulu. Oke. Jadi, misalkan ini hasil karya yang dipajang ini aku misalkan D gitu ya. Jadi jika D ya, maka harus memenuhi semuanya ini gitu ya. Misalkan syarat-syarat yang di sini aku namakan S gitu ya. Nah, jika D maka S, seperti itu teman-teman. Nah, yang di sini itu adalah lawannya S, negasi S. Nah, berarti kesimpulannya apa? Nah, jadi kesimpulannya adalah negasi D, seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini sebenarnya masuk dalam materi penarikan kesimpulan ya, teman-teman. Kalau teman-teman belum pernah dapat, ini aku tunjukin. Jadi ada 3 cara gitu ya. Jadi kita di kasus ini menggunakan modus tollens ya. Jadi jika kita punya P maka Q, kemudian kita punya negasi Q ya. Kesimpulannya adalah negasi D. Jadi persis sebenarnya sama yang ini ya. Ini aku geser aja tulisnya di sini ya. Ini negasi S, maka kesimpulannya adalah negasi D. Ya. Jadi ini adalah bentuk implikasi ya. Jika D maka S. Maksud dari tanda seperti ini namanya negasi ya atau lawannya, teman-teman. Ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman punya pola yang seperti ini, misalkan ada P maka Q kemudian P, maka simpulannya adalah Q. Ya, teman-teman harus familiar dengan penarikan kesimpulan ini. Ya, modus ponens, modus tollens sama silogisme. Kalau silogisme jika kita punya P maka Q, kemudian ada Q maka R, kemungkinannya kita ambil yang P maka R seperti itu. Oke. Nah, jadi jawabannya yang mana ini?
Ini kan negasi D. D-nya tadi kan karyanya dipajang. Ya berarti di sini karyanya yang nggak dipajang. Ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Karya tersebut tidak dipajang pada pameran bulan mendatang. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, kita lanjut soal nomor 4 ya. Kita baca dulu soalnya. Apabila dalang dalam pergelaran wayang kulit tidak datang, sebagian pemain musik tradisional tidak tampil. Kondisi tersebut terjadi apabila panitia tidak mengundang dalang. Manakah kesimpulan yang berikut yang benar? Oke, gimana nih caranya? Nah, jadi di sini kita terapkan ini ya teman-teman, penarikan kesimpulan seperti di soal sebelumnya ya. Jadi ini aku copy dulu ya. Nah, jadi kita coba buat modusnya dulu ya. Termasuk modus apa ini? Gitu kan? Ya, kita buat implikasinya dulu. Jadi di sini disebut apabila dalang dalam pagelaran wayang kulit tidak datang, sebagian pemain musik tradisional tidak tampil. Nah, jadi misalkan kita anggap ya, yang pertama ini, yang apabila dalang dalam pagelaran wayang kulit tidak datang, misalkan sebagai P, ya. Kemudian pemain musik tradisional tidak tampil ini misalkan G, ya. Jadi kita bisa tulis di sini P maka, nah ini ada kata-kata sebagian, ya, kuantor eksistensial, tandanya seperti ini ya, teman-teman. Jadi kalau dalam logika matematika sebagian ini ditulis seperti E kebalik ini. Ya, kalau semua itu ditulis A kebalik. Ya, ini kuantor universal, artinya semua ya. Tuliskan di sini. Jadi ini sebagian ya. Sebagian ini simbolnya ini semua gitu ya. Ini kuantor eksistensial, kuantor universal. Nah, ini P maka E terbalik Q gitu ya. Nah, kemudian berikutnya kondisi tersebut terjadi apabila panitia tidak mengundang dalang. Nah, gimana kalau yang ini? Panitia tidak mengundang dalang ini kan lain ini ya. Ya, apabila panitia tidak mengundang dalang. Misalkan ini aku namakan R. Ya, jadi ini mengacu pada tidak datangnya dalang, teman-teman. Jadi kalau kita tulis, maka gini. Panitia nggak mengundang dalang ya, jika panitia nggak mengundang dalang R, maka dalangnya nggak datang, yaitu P. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini boleh kita puter gitu ya. Jadi ini kita taruh di awal. Kan di sini dibilang kondisinya tersebut terjadi. Jadi ini mendahului gitu ya. Nah, seperti ini. Rangkaiannya kan seperti ini ya. R maka P maka kuantor eksistensial Q. Nah, ini termasuk yang mana? Ya, termasuk silogisme. Jadi, kesimpulannya adalah ya kita ambil yang ini. Ya kan? Sorry. Kita ambil sini. Ya enggak? Jadi, R maka E kebalik Q. Ya, R-nya apa? R-nya panitia tidak mengundang dalang. Apabila panitia tidak mengundang dalang, ya aku tulis ya kata-katanya. Apabila panitia tidak mengundang dalang ya. Panitia tidak mengundang dalang, maka sebagian pemain musik tradisional tidak tampil. Nah, jadi kita cari kesimpulan yang nilainya setara dengan kesimpulan ini, teman-teman. Ya, kita lihat yang A. Sebagian pemain musik tradisional tidak tampil ya apabila panitia tidak mengundang dalang. Nah, ini udah benar ya, cuman cara penulisannya aja yang beda, tapi maksudnya sama ya. Jadi sebagian pemain musik ini ya tidak tampil ya apabila panitia ya tidak mengundang dalang ya. Sebenarnya kan sama, teman-teman. Jadi ini jawabannya langsung yang A. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Jadi teman-teman cek sendiri yang B, C, D, dan E udah pasti salah. Gitu ya, kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 5 ya. Nah, jadi sebenarnya soal ini
mirip ya teman-teman dengan soal nomor 3. Oke, kita coba lihat. Jika seorang guru menjadi idola para murid. Nah, ini kita namakan ya. Yang menjadi idola para murid ini misalkan kita namakan P ya. Ini misalkan kita namakan P. Guru tersebut santun dalam bertutur kata, bersedia membantu murid yang kesulitan dan memberikan materi ajar yang mudah dipahami. Oke. Sekarang kita lihat bawahnya. Jika seorang guru berkata kasar, nah, teman-teman lihat di sini. Jadi ini kan lawan dari santun dalam bertutur kata, ya. Kemudian berikutnya mementingkan diri sendiri. Ini juga lawan dari bersedia membantu murid yang kesulitan, ya kan? Kalau mementingkan diri sendiri kan otomatis ya nggak mau membantu murid yang kesulitan, berlawanan gitu ya. Dan memberikan materi ajar yang mudah dipahami, ya. Jadi ini memberikan penjelasan secara rumit. Jadi semuanya di sini itu adalah lawan dari ini ya. Aku kasih tanda yang warna biru ini ya. Nah, jadi lawan dari semua ini. Jadi misalkan ini kita namakan key ya, maka yang di sini adalah negasinya kan, negasi key gitu ya. Yang warna aku kasih warna yang berbeda, misalkan warna merah ya, teman-teman. Nah, jadi ini udah pasti negasi key ya. Nah, ini ya. Nah, ini adalah negasi key atau lawan dari key. Nah, kalau kita tulis berarti ini kan jika P maka Q ya. Jika P maka Q. Kemudian di sini negasi Q sama seperti sebelumnya ya. Jadi ini termasuk modus apa teman-teman? Modus Tholen ya. Maka kesimpulannya adalah negasi P. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, jadi kesimpulan yang tepat yang mana? Jadi dia tidak menjadi idola para murid guru tersebut ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang E. Oke, seperti itu ya. Teman-teman, kita lanjut soal nomor 6. Oke, kita lanjutkan soal nomor 6. Apabila jumlah pengunjung tidak meningkat ya, sebagian pemeran usaha kecil tidak memenuhi target penjualan ya. Kondisi tersebut terjadi apabila media sosial tidak dimanfaatkan untuk pemasaran. Oke, gimana nih caranya? Nah, jadi kita coba bikin premisnya dulu ya, teman-teman. Jadi di sini kan apabila jumlah pengunjung tidak meningkat ya. Kita namakan ini misalkan sebagai P ya. Jumlah pengunjung tidak meningkat P. Tidak meningkat ini P ya. Maka sebagian pemeran usaha kecil tidak memenuhi target penjualan. Nah, ini misalkan Q ya. Jadi kita tulis premis yang pertama P maka, nah ini ada sebagian ya, kuantor eksistensial ya, kata-kata sebagian ini Q. Nah, seperti itu ya. Berikutnya kita lihat kondisi tersebut terjadi apabila media sosial tidak dimanfaatkan untuk pemasaran. Nah, ini kan beda lagi nih ya. Media sosial tidak dimanfaatkan untuk pemasaran, misalkan R. Nah, R ini memacu apa gitu ya. Nah, otomatis kaitannya dengan ini ya, jumlah pengunjung yang tidak meningkat ya kan? Kan di sini disebut ada kata-kata pemasaran gitu ya. Nah, jadi dari kalimat yang kedua ini kita bisa tulis menjadi gimana? R maka P ya. R maka P ya, teman-teman. Jadi kalau pemasarannya kurang oke ya, maka pengunjungnya nggak meningkat gitu. Nah, berarti kesimpulannya sama seperti sebelumnya kita pakai silogisme ya.
Jadi kalau kita punya R maka P, kemudian P maka E kebalik Q, ya ininya kan udah sama nih, ya. Nah ininya kan udah sama ya, ini udah sama. Ya udah, berarti kesimpulannya adalah R maka E kebalik Q, kuantum eksistensial Q. Jadi yang sesuai yang mana? R-nya tadi apa? R-nya tadi media sosial tidak dimanfaatkan untuk pemasaran. Jadi apabila media sosial tidak dimanfaatkan untuk pemasaran, maka sebagian pemeran usaha kecil tidak memenuhi target penjualan. Nah, berarti yang mana nih yang cocok? Bentar ya, kita cek yang mana teman-teman. Yang A, sebagian kegiatan pemeran usaha kecil tidak memenuhi target penjualan apabila media sosial dimanfaatkan untuk pemasaran. Nah, ini bukan ya, teman-teman. Yang B, media sosial dimanfaatkan untuk pemasaran apabila kegiatan pameran usaha kecil memenuhi target. Bukan juga. Yang C, sebagian kegiatan pameran usaha kecil tidak memenuhi target penjualan, ya, apabila media sosial tidak dimanfaatkan untuk pemasaran. Nah, ini yang cocok ya, yang C ya. Jadi apabila media sosial tidak dimanfaatkan untuk pemasaran, ya itu kan R-nya ya, maka implikasinya sebagian kegiatan sebagian sama ya, kuantum eksistensial. Nah, ini Q-nya. Pameran usaha kecil tidak memenuhi target penjualan. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Ya, kita lanjut soal nomor 7 ya. Kita baca dulu soalnya. Eksploitasi minyak bumi di Pulau X menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan ini mengakibatkan penurunan kualitas hidup masyarakat setempat. Meskipun belum pernah terjadi demonstrasi terhadap penolakan eksploitasi minyak bumi, banyak masyarakat yang tidak puas dengan kesejahteraan hidup mereka karena penurunan kualitas hidup masyarakat setempat. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Oke, gimana ini? Jadi ceritanya di sini kan eksploitasi minyak bumi, ya, eksploitasi itu menyebabkan apa? Kerusakan ya, kerusakan lingkungan ya, lingkungan. Nah, kerusakan lingkungan ini menyebabkan penurunan kualitas ya, penurunan kualitas hidup. Nah, alurnya kan seperti ini ya. Kemudian meskipun belum pernah terjadi demonstrasi terhadap penolakan eksploitasi minyak bumi ya, jadi demonya nggak pernah ada nih ya. Banyak masyarakat yang tidak puas dengan kesejahteraan hidup mereka ya. Jadi nggak puas karena apa? Karena penurunan kualitas hidup ya. Jadi di sini ceritanya banyak yang tidak puas ya, karena apa? Karena penurunan kualitas hidup. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Oke, kita cek yang A. Masyarakat tidak puas dengan kesejahteraan hidup mereka walaupun terjadi eksploitasi minyak bumi di Pulau X. Ini kata-kata walaupunnya kurang pas ya, teman-teman. Ya, ini salah ya. Kita lihat yang B. Kerusakan lingkungan terjadi karena demonstrasi terhadap, ini juga salah, demonstrasinya nggak terjadi ya. Kemudian yang C, penurunan kualitas hidup masyarakat menyebabkan demonstrasi terhadap penolakan eksploitasi minyak bumi. Nah, ini juga enggak, salah karena demonstrasinya enggak pernah terjadi. Eksploitasi minyak bumi di Pulau X ya menyebabkan penurunan kualitas hidup masyarakat setempat. Nah, ini sebenarnya betul ya, karena kalau kita lihat alurnya kan memang eksploitasi menyebabkan kerusakan lingkungan, menyebabkan penurunan kualitas hidup. Jadi secara nggak langsung eksploitasi ini menyebabkan penurunan kualitas hidup ya. Kemudian yang E, tidak adanya demonstrasi terhadap penolakan eksploitasi minyak bumi menyebabkan eksploitasi minyak bumi di Pulau X, ini juga salah. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita coba kerjakan soal nomor 8 ya.
tingginya tekanan pekerjaan dapat menyebabkan rendahnya kreativitas pegawai. Oke. Upaya untuk menurunkan tekanan pekerjaan dapat dilakukan dengan mengelola stres. Yang terakhir, resiko menurunnya kreativitas akan berkurang jika peningkatan tekanan pekerjaan dapat diatasi. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Oke, gimana nih caranya? Kita lihat yang A ya. Pengelolaan stres pasti menurunkan tekanan pekerjaan. Nah, gimana teman-teman? Ini benar apa salah? Nah, jadi untuk yang ini kurang tepat ya. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata pasti. Sedangkan kalau teman-teman baca kalimat yang kedua ini kan ada kata-kata upaya ya. Jadi kalau upaya ya belum pasti teman-teman. Ya, hanya upaya. Ya. Nah, jadi yang A ini salah. Sekarang kita lihat yang B. Pegawai memiliki kreativitas rendah karena tidak memiliki kemampuan mengelola stres. Oke, jadi untuk yang B ini sebenarnya juga kurang tepat ya. Karena mengelola stres ini hubungannya dengan apa teman-teman? Hubungannya dengan menurunkan tekanan pekerjaan gitu kan. Ya. Hubungannya dengan menurunkan tekanan pekerjaan. Nah, tekanan pekerjaan berhubungan dengan naik atau turunnya kreativitas pegawai. Jadi bukan berhubungan langsung dengan ya kreativitas dari pegawainya, kemampuan mengelola stres ini gitu. Ya. Nah, jadi hubungannya itu dengan peningkatan atau penurunan. Ya, kalau memang kreativitas pegawainya udah rendah, ya walaupun dia bisa mengelola stres, ya tetap aja ya rendah kreativitasnya. Jadi ini juga kurang tepat ya. Kita lihat yang C. Pegawai mengalami tekanan pekerjaan karena tidak kreatif dalam bekerja. Nah, ini harusnya kebalik ya. Di kalimat 1 kan disebut ya. Jadi penyebabnya itu karena tingginya tekanan pekerjaan baru dia turun atau rendah kreativitas pegawainya gitu ya. Jadi bukan dibalik. Ini juga salah. Yang D, pegawai yang mampu mengelola stres pasti memiliki tingkat kreativitas yang rendah. Wah, ini juga jelas salah ya, teman-teman. Nah, sekarang yang E, peningkatan kreativitas pegawai dapat dilakukan dengan mengelola stres. Nah, di sini ada kata-kata peningkatan ya. Jadi kan alurnya kan kalau kita mengelola stres, tekanannya turun, ya kan? Nah, kalau tekanannya turun, kreativitasnya bisa jadi naik. Nah, seperti itu. Nah, jadi urutannya sekali lagi dengan mengelola stres, ya, tekan pekerjaannya turun. Nah, kalau tekanan pekerjaannya turun, kreativitasnya bisa jadi naik. Nah, jadi yang paling tepat adalah yang E. Oke, seperti itu ya, teman-teman.